Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk sesi yang kedua dan insyaallah mulai hari ini kita akan membaca dan mempelajari sebuah kutaib, sebuah buku kecil yang berjudul Matan al-Usulu ats-Tsalatsah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah 3 prinsip pokok dalam agama Islam atau akidah Islam. Ya. Nah, mengapa kita harus mempelajari 3 landasan pokok ini? Ya. Nah, yang dimaksud dengan 3 landasan pokok itu adalah bapak-bapak adalah tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, dan tentang agama Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kaum muslimin secara umum itu tahu bapak-bapak rahimakumullah bahwa kalau misalkan kita meninggal lalu kita dikubur, akan datang malaikat siapa bapak-bapak? Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan 3 hal di dalam kubur. Apa tuh pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ya. Ini 3 poin penting ini. Pertama adalah siapa Tuhanmu, lalu siapa nabimu, lalu siapa agamamu. Nah, ini seorang muslim yang tidak mempelajari 3 poin ini semasa hidupnya dan tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia akan sulit untuk menjawabnya. Jangankan seperti ini bapak-bapak, kita buat sebuah permisalan. Orang-orang kafir kalau ditanya, kamu tahu nggak Tuhannya orang Islam itu siapa? Mereka kan jawab, Allah di dunia kan ya. Nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Tahu. Terus agama mereka apa agamanya? Agama Islam. Ketika di dunia dia bisa jawab lancar. Karena pengetahuan. Iya. Ya. Karena dia sudah tahu. Tapi kalau di alam kubur, bapak-bapak, nggak bisa dengan hafalan, tapi dengan iman dan amal soleh. Makanya di dalam riwayat Ahmad, bapak-bapak rahimakumullah, dengan sanad yang sahih, diriwayatkan orang kafir atau orang-orang munafik yang Allah wafatkan, ketika ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka dia jawabnya tuh mau jawab tapi dia tuh nggak bisa. Contoh gini, bapak-bapak lagi main kuis, hadiahnya 1 miliar ya, dikasih waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan tersebut. Untuk satu pertanyaan tersebut dikasih waktu berapa detik tadi? 10 detik. Ketika ditanya, kita tahu jawaban, coba kita lupa. Gimana tuh perasaannya? Aduh, apa tuh namanya? Nah, itulah kondisi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang di alam kubur dia nggak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Seperti itu bapak-bapak. Dan tapi ini hadiahnya bukan 1 miliar. Hadiahnya kalau nggak bisa jawab, bapak-bapak, dipentung kepalanya. Kata Rasulullah, dia menjerit sekeras-kerasnya sampai seluruh makhluk yang berada di sekitarnya mendengar jeritannya, kecuali jin dan manusia. Nah, inilah bapak-bapak rahimakumullah. Makanya penulis di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membuat buku kecil ini yang kalau kita pelajari, mudah-mudahan kita jadi mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam secara global, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya. Penulis rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu bi arba'i masaila. Ya, ketahuilah para pembaca, para pemirsa, para orang-orang yang membaca kitab beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian,
bahwa kita ini wajib mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama, ilmu. Kita harus tahu tentang ilmu. Ilmu itu apa maksudnya? Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, dalil itu apa? Dalil itu apa-apa yang datang dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para sahabat, dari ijma para ulama, ya, ijma kaum muslimin, ya. Dalil juga kata Imam Syafi'i adalah dari qiyas, ya, yang sahih, yang benar, ya. Karena ada orang berdalil dengan akal, ya. Jadi akalnya itu didahulukan ketimbang Al-Quran, ketimbang hadis Nabi, ketimbang perkataan para sahabat, perkataan para ulama atau ijma kaum muslimin. Ini salah. Lalu yang kedua, ats-tsaniyah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkannya, mengajarkannya. Misalkan kita udah tahu ilmu tersebut, kita mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada siapa? Kepada keluarga. Contoh istri, anak, orang tua, ya, tetangga dan lain-lain. Dan yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adzafi. Dan yang keempat adalah bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Ya, maksudnya Bapak-bapak rahimakumullah, kita belajar menuntut ilmu, lalu kita mengamalkan ilmu, kita mendakwahkan ilmu, itu pasti ada gangguan. Misalkan kita mau taklim seperti ini, gangguannya apa? Gangguannya misalkan iya malas, ngantuk, anak, ya misalkan ya Pak ya, capek, setan tuh ada 2 Pak Lilik ya. Ada setan dari manusia, ada setan dari jin dan ya dari jin ya. Kalau setan manusia itu gimana? Misalkan kita mau berangkat ngaji, dikasih bisikan, ngapain? Belajar ya. Kayak orang suci aja lu, katanya gitu ya. Kayak orang bener aja. Paling sober kayak orang bener aja lu. Emang lu udah bener. Aduh ya Allah. Ya, betul itu Bapak-bapak ya. Kadang-kadang ngasih syubhat begitu. Nah, biasanya di kalangan para mahasiswa. Ya, misalkan mau ada kegiatan kok nongkrong izin, saya nggak bisa ikut, ada kajian biasanya nih sama keluarga tiap malam Senin. Ngapain nah itulah gangguan seperti itu. Lalu ketika punya ilmu Bapak-bapak, yang kedua gangguannya ketika kita mengamalkan. Ketika mengamalkan kadang kita kalah sama hawa nafsu. Masya Allah, udah tahu nih, kemarin baru buat belajar nih, udah tahu nih kita nggak boleh begini, tapi kalah kita sama hawa nafsu. Terus apa lagi? Kalah dengan omongan orang, ya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mendakwahkannya. Nah, ini yang lebih berat lagi Bapak-bapak rahimakumullah. Ketika ada orang sudah punya ilmu, sudah mengamalkannya, lalu dia mendakwahkannya, mengajari orang, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Ya, contoh orang-orang Islam, kita mendakwahkan Islam kepada orang-orang di seluruh dunia. Banyak yang nggak suka, pasti ada. Itu karangan orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang di luar agama Islam. Pasti ada gangguannya. Kita dibilang teroris lah, kita dibilang agama yang nggak toleransi lah, dan segala macamnya, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, ini gangguannya datang dari saudara sendiri. Dia KTP-nya Islam, tapi bilang orang-orang yang suka belajar agama itu mabuk agama. Ya, jangan kebanyakan belajar, nanti jadi gila. Itu bahaya tuh. Lisan-lisan seperti itu berbahaya. Dan penulis juga mengatakan Bapak-bapak rahimakumullah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah.
Tadi bapak-bapak rahimakumullah, perkataan yang awal sampai perkataan yang keempat ini perkataan penulis. Lalu beliau membawakan dalilnya. Ternyata perkataan beliau ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ya. Apa dalilnya? Adalah qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah, surat Al-Asr. Surat Al-Asr ada berapa ayat? 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Hukum asal manusia itu dalam keadaan rugi banget. Hukum asalnya bapak-bapak, hukum asal manusia itu rugi. Pasti dia selalu dalam kerugian. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir dan baik dan buruk, ya, dan mengerjakan amal soleh. Udah beriman, kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan saling nasihati kepada, ya, orang lain supaya kita ini bersabar. Itu, dan saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati agar kita senantiasa berada di atas kesabaran. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, orang yang dia sudah berilmu lalu dia mengamalkan ilmu tersebut, dia ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut, terutama kepada orang-orang yang tadi terdekat, terutama istri. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atasnya perempuan, pemimpin bagi perempuan, pelindung bagi perempuan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ini secara umum nih, ya, bagi siapa saja yang mereka menjadi pemimpin, anfusakum wa ahlikum naro, ya. Pemimpin siapa? Pemimpin di dalam keluarga, yaitu para suami, para ayah. Jaga keluarga kita dari api neraka, ya. Ini kita kasih pengajaran kepada keluarga kita. Nah, inilah bapak-bapak rahimakumullah dalil yang disampaikan oleh penulis, dan juga penulis mengatakan, ya, dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah kalau hanya menurunkan satu hujjah, yaitu satu surat ini, surat Al-Asr doang, kepada seluruh makhluknya, maka itu sudah cukup. Maksudnya apa bapak-bapak? Surat Al-Asr ini walaupun sedikit tapi maknanya sangat luas sekali. Makanya surat Al-Asr ini termasuk surat yang favorit dibaca ketika sholat. Ya, ada 4 surat favorit: surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, surat An-Nasr, sama Al-Ikhlas. 3-3-3-4. Wah. Ya. 3-3-3-4. Tapi sayangnya bapak-bapak rahimakumullah, surat Al-Asr ini ketika kita baca kurang kita renungi. Banyak dari kita yang nggak tahu artinya, cuma baca aja. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Udah selesai begitu. Ya. Apalagi ya sholatnya terburu-buru, udah semakin nggak konsentrasi lagi. Ya, artinya tadi apa? Wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu hukum asalnya
berada dalam kerugian semuanya dari lahir sampai dia meninggal, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengamalkan amalan soleh, wa tawassaw bil haqq, dan nasihat menasehati agar menaati kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati agar menetapi kesabaran. Jadi kalau ketemu orang, bapak-bapak rahimakumullah, misalkan dia dalam keadaan susah, kita nasihati agar dia itu bersabar, ya. Kita nasihati agar terus beriman kepada takdir. Misalkan baru saja ditinggal oleh orang yang dikasihinya, meninggal, ya, begitu. Kita nasihatin agar dia bersabar, agar dia ini beriman akan takdir Allah. Ini semua sudah takdir. Si mayit ini adalah milik Allah, kita harus ikhlas dan segala macamnya. Dan kita juga harus mengingatkan agar dia terus bersabar. Dan yang lebih baik lagi, bapak-bapak, kalau kita mampu, kita bantu. Misalkan ya lagi kesulitan, ya kita bantu, ya, begitu. Nah, contoh saudara-saudara kita di Palestina butuh bantuan, bukan hanya doa aja, ya, donasi, tapi ke tempat-tempat yang terpercaya, ya. Bapak-bapak jangan asal donasi yang ya, hati-hatilah. Intinya dia itu ada kerjasama dengan pemerintah, ya, begitu. Soalnya ya barusan tahun lalu kan ada kejadian seperti itu. Ada badan amal zakat, badan donasi, ternyata pemimpinnya korupsi. Naudzubillah, ya. Ini bukannya saya melarang bapak-bapak untuk tidak donasi, maksudnya saya menganjurkan, ya, bersodakoh, tapi di tempat-tempat yang benar dan terpercaya, yang mereka itu laporannya jelas, yang mereka itu bekerja sama dengan pemerintah. Ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.